Hai semua, jadi ini adalah lanjutan review gua atas dua token. Di part pertama ada Uzumaki Inu dan di part kedua yaitu ini ada Nami Inu. Kita akan langsung bahas saja tanpa basa-basi lagi ya. Oke, ini berdasarkan coin market cap, Nami Inu sekarang ada di harga ini 0, ada 11 0 di belakang koma, kemudian diikuti dengan 6417. Berdasarkan coin market cap, dalam 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 8,53%. Kemudian kalau misalkan ini volume perdagangannya benar selama 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 48,3%. Seperti yang kita lihat di sini, Nami Inu adalah salah satu token yang terdaftar di jaringan Ethereum, dan untuk sekarang market dari Nami Inu ada di Uniswap dan Hotbit. Oke lah, kita akan lanjut ke Etherscan ya. Jadi ini adalah maksimum total supply-nya sekian. Ini jumlah holdernya sekarang 2330. Oke, kita akan ngecek apa-apa yang ada di bawah ya. Dari mulai aktivitas transfernya. Dari sini kelihatan bahwa aktivitas transfer yang paling baru ini ada di 10 jam yang lalu, 10 jam 32 menit yang lalu. Kemudian setelah 10 jam ini, sebelumnya ada di 3 hari yang lalu, sebelumnya ada di 4 hari yang lalu, dan sebelumnya ada di 5, 6, 7 hari yang lalu. Pun juga ini kasusnya sama kayak Uzumaki Inu, bahwa aktivitas transfernya bisa dikatakan sangat-sangat rendah ya. Oke, lanjut kita ke holder. Ini ada top 1000 holder. Di nomor pertama ada dead walletnya, ada 51% yang sudah di burn dari total supply-nya. Kemudian ini ada wallet Uniswap, kita juga bisa lihat kontraknya ini ada 19, sekian persen. Dan selanjutnya ada wallet-wallet yang memang nggak ada spesifikasinya, ini paling besar ada di 3%. Oke, sebenarnya menurut gue ini nothing special juga di sini ya. Lanjut, kemudian untuk DEX trades-nya, aktivitas DEX trades-nya ini pun juga hampir sama, nggak jauh beda. Paling baru ada di 10 jam 34 menit yang lalu. Ini pun juga actionnya sell ya. Sebelum itu juga 3 hari yang lalu, sebelumnya 4 hari, 5 hari, 7 hari, 8 hari, dan seterusnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk aktivitas DEX trades-nya juga bisa kita katakan ini sangat-sangat rendah. Kalau kita lihat grafik holdernya, ya ini di time frame 3 bulan, ini di sini di sekitar akhir November, ini holder pada saat itu di 2378. Tapi sejak saat itu holdernya mengalami penurunan atau mengalami pengurangan sampai di titik sekarang, yaitu di 2335 holders. Oke, then kita langsung ke website resminya. Yap, ini adalah website resmi dari Nami Inu. Di homepage-nya kita bisa lihat, oke, ini ada logonya Nami Inu, ada home, ada tokenomics, ada roadmap, ada Nami paper. Di sini juga ada join the community. Nami-chan has entered the block. Oke, kita bisa temukan tombol buy now on Uniswap atau enter Namiverse. Selanjutnya kalau kita scroll ke bawah, ini ada overview. Nami Inu, the waifu token who grants financial freedom. Jadi ini ada 3 project yang diunggulkan oleh Nami Inu, yaitu pertama staking atau yield farming, kemudian yang kedua ada generative NFTs, yang ketiga ada NamiSwap. Selanjutnya ada roadmap, dreams are made at Nami. Ini ada Zoro phase, ada Robin phase, ada Nami phase. Ini pun juga sebenarnya kasusnya sama ya, karena nggak ada penandanya mana yang udah selesai, mana yang belum selesai. Jadi untuk orang yang baru masuk ke sini ini agak membingungkan, apalagi kalau misalkan orang-orang yang fresh banget ngelihat website resminya. Jujur kayak gue ini agak membingungkan, nggak kelihatan bedanya cuy, iya kan? Mungkin ada holdernya yang nonton, silahkan komentar di bawah ya, please. Oke, selanjutnya ada tokenomics, create a brighter future for Nami today. Ada 2% reward distributions, ini reflections ya, 2,66% masuk ke liquidity, 2,16% masuk ke marketing, 3,16% masuk ke development fee.
Ini di sini ada note-nya, fees decrease 2-3% for every phase on the roadmap. Selanjutnya di sini ada tombol check liquidity log sama NAMI audit. Oke, dan di sini udah paling bawah, jadi kita bisa langsung cek liquidity log-nya dulu. Oke, jadi ini kita diarahkan ke Unicrypt. Jadi berdasarkan informasi liquidity yang terkunci, ini terkunci sebesar sekian value-nya, dan unlock date-nya ini di tanggal 31 Maret tahun 2022. Oke, berarti sebentar lagi cuy. Artinya untuk holdernya ini perlu cari tahu bahwa nanti apakah ada rencana untuk merelock atau tidak. Karena kalau tidak ya kita udah bisa simpulkan ini akan berpotensi untuk rug pull, ya kan? Jadi harap hati-hati karena tinggal bulan depan saja ini. Oke teman-teman, gue balik lagi ke website resminya. Kita lihat NAMI audit di sini. Di NAMI audit ini diaudit oleh Trinos Audit, ya. Ini kontrak yang diaudit, dan ke bawah ini ada berapa halaman? Ada 8 halaman. Ada 9 halaman. Kalau misalkan kalian tertarik untuk baca, silahkan dibaca ya, karena gua untuk menyingkat waktu. Jadi intinya kita bisa simpulkan bahwa ini udah pernah diaudit oleh Trinos Audit. Ya jujur gue juga nggak begitu tahu Trinos Audit karena gue nggak familiar dengan Trinos Audit ini. Oke, jadi satu hal lagi juga yang hampir sama dengan, yang menurut gue sama dengan Uzumaki Inu. Jadi di sini kita nggak bisa lihat daftar tim developernya. Ya sama sekali nggak terlihat di sini. Artinya developernya tidak docs. Pun juga gue cek di white papernya barusan secara cepat, juga gue nggak menemukan ada daftar tim developernya. Jadi ini juga menurut gue adalah red flag juga ya, menurut gue. Alright, next guys. Jadi address scan kita udah cek, website resminya kita udah cek, kemudian kita akan ngecek ke komunitasnya, yaitu di Twitternya. Let's go. Oke, ini ada di Twitter yang terkonek dengan CoinMarketCap. Gue bisa simpulkan bahwa ini adalah akun resmi Twitter dari NAMI Inu. Ya, di sini kelihatan NAMI Inu, official NAMI Inu. Ini diluncurkan pada September tanggal 30 2021. Ini Telegramnya, listed on Hotbit tanggal sekian, listed on Lbank tanggal sekian. Oke, ada Lbank juga di sini. Oke, kita lihat tweet-tweetnya di bawah. Alright man, gue juga nggak tahu ini what is happening gitu loh. Karena ini terakhir yang paling baru ini ada di tanggal 7 November tahun 2021. Setelah itu kemana gitu? Gue juga nggak tahu apakah ini udah migrasi atau belum. Seriously gue nggak tahu ya. Karena ini juga baru banget buat gua, ya kan. Kalau misalkan ada yang tahu, silahkan komentar di bawah. Oke. Jadi kalau gua simpulkan bahwa kalau misalkan ini bener official NAMI Twitter page-nya, ya udah sama sekali nggak update gitu kan. Kita mau dapat informasi dari mana coba gitu kan. Jadi menurut gua ini udah sangat-sangat riskan sekali, ya. Artinya ini akan sangat tidak menarik buat investor baru untuk masuk ke projectnya. Ini pun kasusnya sama juga dengan Uzumaki Inu. Kalau gua search di YouTube dengan keyword NAMI Inu token dan gua urutkan hasil pencarian berdasarkan date uploadnya, ini yang paling baru ini ada di 3 bulan terakhir, ada di 3 bulan yang lalu, 3 bulan, kemudian ini 4 bulan. Jadi setelah 3 bulan ini, 3 bulan yang lalu, kemana gitu loh, gak ada tanda-tanda sama sekali gitu. Something having a big question kalau menurut gua. Oke, jadi Twitter udah lama tidak update, terakhir di November tahun 2021. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi di sana ya. Kalau misalkan kalian mau ngecek Telegramnya, ya silahkan cari linknya ya. Jujur gue nggak ngecek Telegramnya. Oke. Kita juga akan coba cek di Dextool, kita akan cek chartnya ya. Ini adalah total liquidity-nya, 439.000 sekian US dollar. Market cap-nya 576.000 sekian US dollar. Holdernya juga kelihatan di sini 3013 holder. Kemudian ini adalah chartnya. Kalau misalkan
gua tarik dari ATH-nya sampai ke level harga sekarang ini udah mengalami penurunan sebesar 91,44%. Jadi ini juga udah turun sangat-sangat dalam juga ya, udah lebih dari 90%. Dan kalau kita lihat aktivitas tradingnya, ini pun juga sebenarnya kita bisa lihat didominasi oleh penjualan ya, warna merah. Dan kalau kita lihat tanggalnya, tanggal aktivitasnya, tanggal 18, ini berarti kemarin ya, ada 2 kali sell di sini, tapi walletnya wallet yang sama ya. Kemudian sebelum tanggal 18 itu ada di tanggal 15, pun juga cuma sekian doang ya, bisa dihitung jari. Setelah itu tanggal 14, tanggal 13, tanggal 12 nggak ada kegiatan, tanggal 11, tanggal 10 dan seterusnya. Artinya pun dari aktivitas tradingnya ini udah terbilang sangat sepi ya, udah jarang sekali atau aktivitasnya sudah sangat rendah. Kesimpulannya secara cepat aja gue simpulkan bahwa pertama, developernya tidak doxed, itu poin yang gue sorotin, nggak tahu sama sekali developernya siapa. Kemudian yang kedua adalah liquidity-nya. Kita tadi udah ngecek di Unicrypt bahwa liquidity-nya terkunci, hanya saja masa kunciannya itu tinggal sekitar 1 bulanan, yaitu akhir bulan depan itu udah berakhir. Untuk holdernya tetap hati-hati, apalagi kondisinya udah kayak semacam riskan. Jadi coba cari informasi apakah nanti developer akan merelock atau tidak. Mungkin kalian punya telegramnya, bisa tanyain di telegram grupnya. Kemudian apakah sudah diaudit? Oke, tadi kita juga udah lihat sudah diaudit oleh Trinos. Kemudian untuk aktivitas transfernya dan aktivitas DEX trades-nya itu udah sangat-sangat rendah. Jadi kesimpulannya itu, atau kalau misalkan menurut opini gua, ini kalau gua akan berpikir ulang kalau misalkan mau masuk ke project ini. Itu kalau gua. Mungkin kalau kalian punya pikiran lain atau ada informasi yang belum gua singgung mengenai Uzumaki Inu dan Nami Inu, tolong komentar juga di bawah. Oke guys. Oke lah, mungkin dari gua cukup sekian untuk review 2 token kali ini. Well, mungkin itu aja ya. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah dengerin cuap-cuap gua. Kalau kalian pengen dengerin lagi, tetap nantikan video gua selanjutnya. Sekali lagi gua tekankan bahwa kalian harus do your own research, karena video ini murni untuk entertainment and educational purpose. That's all. Oke lah, sekian dari gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.